kunti lagi di depan. Di atas rumah yang saya tempati di keluarga itu apa? Itu pohon namanya pohon bambu, Bang. Kayak apa ya? Kayak angin ribut gitu. Tapi di sekitar itu aja. Itu kayak apa ya? Kayak pusaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Reksabumi Channel. Kembali lagi bersama gua Ibnu di Reksabumi Channel. Malam ini kita kedatangan tamu kembali dari Cirebon. Yang di video sebelumnya beliau telah menceritakan kisah horornya, dan sekarang mau part 2 nya nih. Tak usah kita perkenalkan, udah pada tahu di video sebelumnya. Ini Abang Said. Ya, selamat malam Bang Said. Selamat malam. Ya, di video sebelumnya Abang telah menceritakan pengalaman-pengalaman horor. Betul. Sekarang mau bercerita pengalaman apa lagi Bang? Ini kalau yang sebelumnya juga ada cerita-cerita yang artinya mungkin penonton banyak yang tahu, yang sekarang kan artinya pengen kita yang lebih lagi ya, pengalaman memang sangat sekali, memang ini dianggap horor dan memang menakutkan sekali Bang. Oke Bang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan Reksabumi. Langsung saja kita mendengarkan cerita dari narasumber kita, Bang Said. Silahkan Bang Said. Terima kasih Bang. Di awal tahun 2008, pada saat itu kisah itu ya emang saya ini ya boleh dianggap orang sendiri gitu Bang ya. Oke. Jadi kita dengan teman-teman dan yang lain sudah seperti saudara. Jadi kadang-kadang saling membantu, dimana saat mereka lagi tugas terus minta ditemenin gitu Bang. Berarti ini di perantauan Bang ya? Betul. Jadi pas itu teman saya itu minta temenin gitu Bang. Nah, singkat cerita saya datang ya, ditemenin pas jaga malam. Pas saya itu pada cerita atau di waktu-waktu awal itu ya saya pikir biasa, yang namanya juga jaga Bang. Maaf Bang, apa nama? Ini Abang lagi kerja di suatu perusahaan apa di pabrik? Betul. Bang? Jadi perusahaannya sih perusahaan kayak macam apa ya, boleh dianggap kayak coran lah gitu ya. Oh. Coran. Nah udah gitu, karena berhubung yang jaganya juga ya dibilang sedikit Bang, jadi mungkin ya kita agak sedikit bebas. Jadi akhirnya teman mengundang kita Bang, akhirnya untuk ditemenin gitu kan. Akhirnya ya kita artinya ya kita jaga bareng-bareng gitu kan. Jaga malam satam gitu. Ya, betul. Cuman kebenaran sih yang jadi security bukan saya pribadi gitu kan, cuman teman tadi. Tapi teman tuh minta ditemenin aja Bang. Iya. Jadi akhirnya saya nemenin. Nah pas nemenin pada malam ya, waktu malam yang pasti malam gitu kan. Nah itu dikisahkan ya dari jam-jam 7 ke sana sih kita belum merasa apa-apa pada saat itu ya, karena kita dianggap biasa ya. Dan teman saya juga yang memang yang saya temen juga nggak pernah cerita Bang, kalau memang boleh dianggap di area itu atau di lingkungan setempat ya memang ada makhluk lain gitu kan, yang sering bermunculan, itu nggak pernah cerita Bang sebelumnya. Nah kebetulan ya saya ikut di situ nemenin. Nah saya pikir biasa-biasa saja. Pas jam 12 malam gitu Bang ceritanya Bang. Nah gitu tuh dilemparin batu gitu. Ini siapa yang main-main gitu? Saya pikir main-main. Cuman teman saya nggak pernah bilang Bang, nggak pernah bilang, sedikit pun juga nggak pernah bilang. Mungkin dia merasakan sepertinya kalau setiap malam memang udah terjadi seperti itu, tapi nggak pernah bilang sama kita Bang. Jadi saya pikir ini siapa gitu ya, ada yang main-main gitu. Berarti sebenarnya teman Bang Said itu tahu
biasa ada yang lempar. Betul. Pakai kerikil gitu. Pakai kerikil, sering dilempar dari belakang, dari depan gitu kan. Cuman ya saya anggap karena teman saya juga nggak pernah cerita bang, jadi hal biasa-biasa saja gitu kan. Ini mah cuman dianggaplah cuman main-main. Nah pas jam-jam berikutnya itu betul-betul bang, hawa itu beda ke kita ya. Terus mungkin dia mendekat, yang ngelempar itu jelas sosoknya gitu bang, bahwa sosok itu memang sering yang terjadi setiap malam yang mengganggu, dimana pas jaga gitu kan. Nah ya memang perempuan bang, itu sosok perempuan. Nah perempuan pas itu saya pikir ini kok tahu-tahu di belakang kayak seperti ada yang hadir gitu kan. Nah akhirnya saya memberanikan diri, kamu jangan ganggu, saya ini lagi biasa nafsi-nafsi aja. Malah dia apa bang, dia sambil terbang gitu kan, seperti kayak apa ya, dia terbang itu sampai ketawa. Ya ketawanya seperti ya gitulah kayak kunti gitu kan. Oh berarti ini yang sering mainin saya waktu ngelempar-lempar batu dan sebagainya gitu ya. Juga teman saya juga baru cerita bang, setelah diceritain kayak gitu. Tapi pada saat itu teman abang nggak ikut lihat, maksudnya nggak bersama abang itu berdua. Nah dia itu ya karena pikirnya ada teman ya, jadi sedikit agak santai. Jadi saya yang artinya yang standby bang. Jadi dianya sendiri juga tiduran teman, jadi saya yang standby. Ya otomatis saya sendiri yang langsung Di pos satpam. di pos satpam. Jadi betul-betul bang. Nah baru cerita, kenapa kamu kok kejadian seperti ini gitu kan. Nah itu tadi katanya sering saya juga ngalami setiap malam gitu bang ceritanya. Nah saya pikir kenapa kok baru bilang, ya habis kalau saya ceritain kamu nanti takut. Padahal sih nggak apa-apa kalau diceritain gitu bang. Nah udah gitu, oh iya, sampai ketawa di atas. Ya bener-bener loh. Udah gitu. Jadi akhirnya maaf saya juga takut bang ya. Ya saking merasa dimainin gitu kan. Ya maaf seperti orang apa ya, spontanitas. Jadi akhirnya saya ya ngomong ngantor gitu. Kamu nggak usah ganggu lah. Masa bodoh kamu, itu bukan alam kamu. Alam saya kan gitu. Malah dia mendekat. Udah seperti itu, seperti dia terbang kayak nyamber bang, bos gitu kan, nyamber dua Ke arah abang tuh. ke arah kita berdua tuh nyamber bos. Aduh kok gini gitu kan. Jadi dia malah semakin apa ya, semakin neken ke kita tuh, semakin neken. Akhirnya kita kan jadi melek semua bang sama temen. Akhirnya ya mungkin dia bangun ya, mungkin aduh bangun lah, saya nggak enak pas sendiri kan gitu kan. Nah, udah gitu, aduh pas gitu malamnya lagi ya seperti itu bang. Tapi kejadiannya juga lebih ngeri lagi. Lebih malam berikutnya. Ya betul, malam berikutnya. Ini artinya untuk pemulaannya ya, untuk awal saya kan dua malam waktu saya itu ikut. Itu malam berikutnya itu lebih ngeri lagi bang, lebih ngeri lagi. Kenapa lebih ngeri? Itu sudah jelas wujudnya di depan. Wujudnya di depan, pakainya putih, terbangnya itu benar-benar terbang itu bang. Terbang aja terbang. Dia cepet di atas tapi ngambang gitu kan. Ngambang. Ngeliatin ke kita gitu. Nah akhirnya cerita, yaitu kata teman saya yaitu dari malam sampai sekarang pun juga yaitu makhluknya yang sering masih berdua sama teman yang hari kemarin. Iya, jadi dua malam itu saya ikuti dengan teman ya, karena mungkin ya dianya sendiri juga sedikit agak merasa takut, makanya butuh teman gitu bang, ceritanya begitu. Jadi ya boleh dianggap di area itu bukan kita saja, sebelumnya juga memang diganggu seperti itu. Makanya ya sedikit lah artinya boleh dianggap apa ya, yang ada yang memang takut langsung, juga ada yang memang karena tugas gitu bang. Akhirnya keterpaksaan gitu kan, keterpaksaan karena bukan kita saja yang diganggu, setiap yang jaga di situ pasti diganggu gitu ceritanya. Kalau teman abang itu emang pegawai situ kan, betul, tugasnya dia malam. Iya.
Nah kalau saya hanya diminta untuk menemani, Iya. menemani, akhirnya ya karena teman ya, teman dekat juga, akhirnya ya saya kan juga ngikuti ya, juga kasihan kan gitu. Itu abang sempat ngeliat wajahnya apa? Bentuk-bentukannya? Kalau wajah, barangkali nih terus terang aja, itu rambut yang panjang, jujur rambut yang panjang, karena jarak kita ya dari situ memang ada sekitar 15 meter ya. Jadi kalau rusaknya muka itu ya memang sedikit karena kegelapan ya, kurang jelas banget. Tapi kalau fisik ya, fisik artinya dengan postur, dengan fisik, pakaian juga memang putih gitu kan, dengan rambut yang panjang. Tapi untuk muka barangkali ya karena jauh bang, 15 meter kan susah kita untuk bisa menjelaskannya seperti itu. Ya artinya ya saya sendiri juga ya artinya mungkin ya bisa lari lah, bisa lari bang gitu kan. Pada saat itu abang berdua nggak lari? Enggak, ya tetap di situ. Ya karena ada kewajiban juga ya, karena kewajiban teman saya juga memang karena tugas juga. Nah, ya akhirnya kita sampai pagi gitu. Tapi itu selang lama bang, 1 malam itu lama. Bukan 1 menit atau 1 jam atau 2 jam 3 jam. Maksudnya diganggu tuh. Yang Iya. sosok satu itu aja? Iya. Jadi dia tuh sering Berputar. ya berputar di sekitar itu aja, di sekitar itu ya, setiap ke siapapun juga gitu kan, selalu begitu, suka ngelemparin batu, kodong-kodong, dengan kadang-kadang mengejutkan dengan suara yang ya sebegitunya lah, artinya ya kadang-kadang di asbes, di seng, di segala macam gitu bang. Terutama yang sering ngelempar bang, ngelempar pokoknya batunya ya memang nggak gede, kecil-kecil tapi sering gitu, lempar lagi, dilempar lagi gitu kan. Ya kita belum tahu seperti itu, kita dianggap kita main-main. Setelah itu bener-bener bahwa itu memang wujud asli, memang penunggu di situ bang. Tuh ceritanya begitu. Selain sosok itu ada lagi nggak bang? Nah Di tempat ini itu? mungkin artinya ini di tahun 2008 ya bang ya. Oh ini Artinya, tahun 2008 ya. Nah ini boleh dianggap ini cerita waktu kita sama teman ya. Nah ini beda-beda tempat nih bang? beda. Oh, Kalau ini berarti beda lagi. Yang tadi udah Yang ini beda lagi bang. Ini beda lagi. Jadi saya seperti kita di di pasar bang. Contoh, kalau saya ini sendiri bang ya. Kalau tengah malam kadang-kadang kita lapar. Jadi kadang-kadang juga jalan, karena kebetulan saya nggak punya kendaraan bang. Jalan. Nah sampai di perjalanan itu kita belum hujan bang. Nah belum hujan. Nah cuman cuaca itu memang sedikit mendung. Udah gitu saya nyampe di pasar. Saya belanja ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kayak beli lontong, beli gorengan lain sebagainya ya, hanya untuk buat ngisi perut gitu. tengah malam tuh udah buka. Betul, tengah malam. Ya saya kalau jalan seperti itu, kalau pas giliran lapar memang saya tengah malam bang. Nah sampai di sana kita kan otomatis nih pulang hujan bang. Kebetulan sampai sana hujan. Akhirnya saya diem di tengah pasar itu. Nah sambil iseng, kita kan ada colokan gratis lah boleh dibilang di tengah pasar gitu kan. Nah akhirnya saya nyoba sambil ngecas bang. Oh. Lah ngecas, kok saya tuh biasa kan gelap ya, kok tiba-tiba ada yang lenggak-lenggok gitu kan. Tapi dengan suasana ya emang sedikit nggak enak gitu kan, nggak enak bang. Gua enak banget, nggak enak banget, pokoknya nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi lenggak-lenggok bang, lenggak-lenggok. Sebentar dia pindah gitu, pindahnya cepat, berat gitu kan. Maksudnya itu sosok astral. Iya, sosok astral. Itu seperti lenggak-lenggok, seperti gini. Tapi nggak pernah diam, gini aja. Nah udah gitu, sebentar dia pindah tempat gitu kan. Gitu lagi. Nah, akhirnya ngitari kita bang. Pindah lagi. Nah udah gitu, ke tempat semula lagi. Apa kata saya itu ya? Nah saya pikir, oh apa mungkin gitu kan?
apa mungkin ini juga artinya ya boleh dianggap memang penghuni pasar apa gimana juga saya nggak tahu bangnya, tapi yang jelas itu yang saya lihat gitu. Gimana bang? Sosoknya bang? Hitam tapi nggak tinggi bang, nggak tinggi seperti orang yang lagi duduk, nggak tinggi tapi nggak pernah diem, selalu goyang tapi selalu pindah-pindah hitam. Nah terus ya sedikit mata juga merah, pindah lagi gitu. Nah sampai akhirnya hujan reda bang, saya pulang. Sepulangnya juga dari sana saya pikir kita aman-aman bang, yang namanya juga apa ya saya pikir apa ya orang rame ya, tempat rame, tapi nggak sadar kalau kadang-kadang juga di jalan juga ketemu lagi gitu kan, hal yang aneh lagi, yang ganjil gitu. Tiba-tiba keluar lah. Nah, saya juga kadang-kadang dia kaget, saya kaget bang, ya kaget. Lagi langsung berhadapan-hadapan itu. Ya kaget dia keluar, saya keluar, kaget. Ya akhirnya jalan, ya saya jalan, ya dia juga lagi jalan lagi, cepat, ya gitu. Nah, Dia jalan lari gitu apa melayang? ya bukan nggak apa ya, jadi nggak nempel ke bumi gitu kan, cepat aja, cepat. Hitam sekali, betul-betul hitam itu. Tapi nggak nengok ke kita, ngeliatin wajah, enggak, hitam itu cepat bang. Dia kaget, saya kaget bang. Cuma saya agak sedikit diam pada saat itu. Diam, saya pikir, aduh, apalagi saya dua tempat nih kita ketemu dengan makhluk seperti ini, 2 tempat. Nah, akhirnya ya udah, pas hujan juga sedikitnya nggak agak reda gitu kan, ya saya terus jalan. Nah, terus jalan sampai rumah gitu kan. Nah, udah gitu. Ya, maaf bang ya, artinya kita ini terus terang aja ya, di rumah banyak sebetulnya kalau juga diceritain bang ya karena kita kan juga nebeng ya, namanya juga nebeng, bukan rumah sendiri, ya suasana yang baru ya, lingkungan yang baru, kadang-kadang artinya ya suka mewujudkan gitu kan, ngeliatin ke kita orang baru, ya kan? Orang baru. Kadang-kadang apa? Artinya sampai ada yang berani dan ada yang nggak berani, bang. Berarti ini setelah dari pasar, abang pulang ke rumah. Nah sekarang kejadian yang di rumah. Nah di rumah. Oke. Di rumah. Itu kan kelanjutan, bang. Itu kelanjutan dari pulang dari pasar terus ke rumah. Nah ke rumah pun juga di rumah ya, karena kan kita perjalanannya kan tengah malam bang, jadi belum sampai subuh, jadi masih sekitar jam 2-an. Itu di rumah pun juga kita ketemu ya, karena namanya seperti tadi saya ceritakan, saya kan bukan di rumah sendiri, ikut di rumah teman gitu. Jadi lingkungan baru, suasana baru, kita hadir di tengah-tengah di lingkungan tersebut, ya boleh dianggap serba baru bang. Nah otomatis area yang ada di sekitar itu ya boleh dianggap apa ya pengen kenal lah, mungkin pengen kenal seperti itu bang. Ya mereka menunjukkan eksistensinya. Ya betul. Ada, gitu ya. Ya kadang-kadang ya boleh dianggap ini juga, maaf, artinya ya sebenarnya ya kalau saya cerita tadi ya di segmen awal pun juga hampir mirip-mirip gitu kan, di segmen awal waktu saya juga bisa juga di video sebelumnya. Di video sebelumnya ya hampir mirip-mirip seperti itu, walaupun memang kita segmen lain ya, tapi memang kejadian itu ya seperti itu. Jadi artinya ya di lingkungan yang baru, suasana yang baru, penghuni juga yang baru, tapi di sekitarnya makam. Makam itu kalau malam bunyi
suara bang, suara keluar seperti apa ya, seperti menggema, seperti menggema suaranya tuh. Apa ya kalau diceritain, kayak suara menggema, Iya. kayak gitu. Suara napas. Iya, suara napas tahu panjang sekali. Itu di rumah saya, itu di rumah apa sih? Di rumah keluarga itu. Saya diam, Bang. Saya mencoba. Nah, saya mencoba untuk apa ya? Artinya untuk bertahan. Bukan saya berani. Artinya maaf. Artinya mencoba untuk bertahan. Belum lagi datang lagi yang baru. Ya itu tadi. Saya juga ketemu juga dengan Kunti. Kunti lagi di depan. Di atas rumah yang saya tempati di keluarga itu. Itu apa? Itu pohon namanya pohon bambu, Bang. Kayak apa ya? Kayak angin ribut gitu. Tapi di sekitar itu aja. Itu kayak apa ya? Kayak pusaran gitu, Bang. Pusaran angin. Itu sekitar rumah, Bang? Iya, di sekitar Berarti rumah. rumahnya jauh dari apa, rumah-rumah lain gitu, dari tangga? Kalau dekat sih dekat, cuman ya karena di sekitar kita ini yang jelas dekat kuburan dan Kebun ya? kebun, ya kebun bambu di situ. Itu pas malam, kalau nggak salah malam Jumat itu. Itu namanya pohon bambu itu muter sekali. Wah, minta ampun, ini ada apa? Saya pikir hujan. Nah setelah itu saya keluar, Bang. Nah keluar, ini ada apa kok? Saya lihat pohon yang lain sih enggak goyang. Ini kok goyang sekali. Enggak, taunya ketawa, Bang. Ketawa ngikik. Ya Allah, kata saya itu, astagfirullah, pantesan ini yang buat saya ini kok aneh gitu. Ini pohon bambu gerak semua. Gerak, Bang. Ya Allah, setelah itu ya terus ketawa. Ini kata saya tuh ya, pantesan tadi tuh. Ya saya pikir apa gitu kan, mau hujan, mau apa gitu ya. Maaf Bang, artinya ya namanya juga di daerah kan, dengan suara-suara kayak gitu kan, kok aneh gitu kan. Akhirnya saya keluar nggak tahu ya seperti tadi. Itu jelas Bang, itu ketawa, nggak pernah berhenti. Sambil itunya goyang, itu ketawa dan ketawa. Tapi di atas itu anehnya tuh, di atas bambu Bang, ketawa sambil itu pokoknya bambu itu nggak ada yang nggak pernah goyang semua satu dapuran. Itunya di atas Bang, si apa makhluk itu di atas, sambil ketawa tuh. Ya kitanya diem aja, ya Allah kata saya. Tapi kejadian itu berlangsung lama nggak, Bang? Ya kurang lebih sekitar 15 menit lah. Ya lumayan, 15 menit lumayan Bang. Ya bulu kuduk merinding, kita dalam kegelapan, itunya waduh, bisa dibayangkan. Kena kita mental. nggak ada, bukan apa-apa, kita rumahnya tuh belum ada listrik Bang. Oh iya. Gelap. Jadi ya namanya juga bangun yang belum selesai Bang, jadi belum ada kelengkapan, lampu belum ada, kaca nggak ada, pintu juga nggak ada Bang. Ya itu tadi, dari suara itu muncul lagi itu. Nah itu yang bener-bener sport jantung itu saya sendiri. Dari cerita Bang Said ini, dimanapun Bang Said berada itu pasti Betul, adalah makhluk yang betul, selalu diikuti seperti itu. tapi hanya sekedar mengganggu ya. Ya, Nggak ada yang artinya mencelakai kan? enggak. Cuman ya alhamdulillahnya jadi saya itu bersyukurnya gini Bang. Cukup seperti itu, bukan kita pengen. Tapi memang artinya hanya sekedar kita mengganggu perjalanan kita. Ya, sudah tidak mengganggu ke fisik dan lain sebagainya. Cuman artinya apa ya? Ya, cuman penampakan saja yang itu yang kita rasakan itu. Ya makhluk-makhluk penunggu hutan. Ya penunggu hutan di perjalanan juga. Kadang Abang sebagai orang baru, mereka mungkin ibaratnya kalau orang pengen kenalan lah, pengen tahu siapa yang datang gitu ya.
Cuman ya karena kita bodoh bang, ya mungkin dia dengan bahasa apa ya, bahasa dia sendiri mungkin, oh dari mana sih ya kan, mungkin kan seperti itu ya kalau kitanya. Sedangkan abang juga awam tentang hal-hal spiritual kayak gitu ya awam lah, jelas awam gitu, bukan enggak, artinya enggak sama sekali. Artinya kita jauh lah dari hal-hal kayak gitu. Cuman dia ada niat baik atau buruk saya juga nggak tahu, cuman kita nggak bisa bahasa komunikasi mereka aja. Akhirnya mereka apa artinya eksis ya, artinya memperlihatkan atau menunjukkan ke kita keberadaan kita di posisi kita seperti apa, ya sudah gitu. Dan kebetulan abang berarti pakai ilmunya pasrah lillahi ya lillahi ta'ala. Oke, makasih bang. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi segera subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ambil sisi positif dari cerita narasumber kita dan buanglah sisi negatif dari cerita narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.